Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang di kelas IPA. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang besaran dan satuan. Besaran terdiri dari dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan juga terdiri dari dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, pembahasan kali ini kita mulai dengan besaran pokok. Para ilmuwan terdahulu telah melakukan kesepakatan untuk membuat acuan pengukuran yang seragam. Oleh karena itu, mereka membuat sistem yang namanya besaran pokok. Besaran pokok ini berlaku secara internasional. Jadi, semua orang di dunia dapat menggunakan besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang harus kalian ingat. Apa saja besaran pokok tersebut? Coba simak video penjelasannya berikut ini. Besaran pokok yang pertama adalah panjang dengan satuan internasional meter, lambang satuannya adalah M. Yang kedua adalah massa dengan satuan internasional kilogram, lambang satuannya kg. Yang ketiga ada waktu dengan satuan second, lambang satuannya S. Yang keempat adalah suhu dengan satuan Kelvin, lambang satuannya K. Yang kelima adalah kuat arus dengan satuan ampere, lambang satuan A. Yang keenam, intensitas cahaya dengan satuan kandela, lambang satuan CD, dan yang terakhir adalah jumlah zat dengan satuan mol, lambangnya juga mol. Untuk membantu kalian dalam memahami materi besaran pokok ini, Bu Guru punya sebuah trik yang bisa kalian gunakan. Coba kalian hafalkan kata sakti ini. Jiwa SMP. Singkatan tersebut jika dijabarkan adalah J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Bagaimana? Mudah kan? Panjang adalah jarak antara dua titik. Memiliki satuan internasional meter, namun panjang juga memiliki satuan-satuan yang lain, seperti contoh berikut ini. Alat ukur panjang diantaranya penggaris, pita ukur, meteran gulung, jangka sorong, dan juga mikrometer skrup. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm dan biasanya digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda, mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Alat ukur ini terdiri dari rahang dalam, rahang luar, skrup pengunci, skala nonius, skala inci, skala sentimeter, dan juga pengukur kedalaman. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Perhatikan nilai yang ditunjuk oleh skala utama. Berdasarkan gambar, angka 0 pada skala nonius hampir berhimpit dengan angka 2,4 pada skala utama. Maka dapat disimpulkan bahwa skala utama yang diperoleh adalah 2,4 cm. Kemudian kalian perhatikan skala nonius yang persis berhimpit dengan skala utama. Pada gambar menunjukkan angka 7. 7 dikalikan dengan ketelitian jangka sorong 0,01 cm diperoleh hasil 0,07 cm. Hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 2,4 cm ditambahkan dengan 0,07 cm diperoleh hasil 2,47 cm. Mikrometer skrup. Alat ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi dari jangka sorong, yaitu 0,01 mm. Cara membaca mikrometer skrup. Perhatikan skala utama pada gambar menunjukkan angka 4,5 mm, sedangkan skala nonius menunjukkan angka 46 mm. Angka ini kita kalikan dengan ketelitian mikrometer skrup yaitu 0,01 mm menjadi
0,46 mm. Jika kita jumlahkan dengan skala utama, maka hasilnya adalah 4,96 mm. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Alat ukurnya antara lain neraca digital, neraca Ohaus 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Cara membaca hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus adalah dengan menjumlahkan semua massa yang ada di lengannya. Jumlah massa benda dari gambar didapatkan 276,5 gram. Selanjutnya waktu. Alat ukurnya antara lain stopwatch dan juga jam. Alat ukur suhu adalah termometer, di antaranya termometer klinis dan termometer digital. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Macam-macam besaran turunan antara lain adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan energi. Besaran turunan yang lain adalah konsentrasi larutan. Nah, kalian pasti pernah meminum larutan teh. Tahu tidak sih kalau sebenarnya teh yang kalian minum itu dapat dihitung konsentrasinya menggunakan rumus berikut. Contoh soal. Ani membuat larutan teh dengan mencampur 5 gram teh dengan 250 ml air. Tentukan konsentrasi larutan. Kita dapat menjawabnya menggunakan rumus di atas. Konsentrasi larutan sama dengan 5 gram dibagi dengan 250 ml. Didapatkan hasil 0,02 gram per mililiter. Laju pertumbuhan merupakan turunan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Jika dirumuskan, laju pertumbuhan sama dengan tinggi akhir dikurang tinggi awal dibagi dengan waktu. Contoh soal. Tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacangan hijau tersebut? Kita dapat menjawabnya menggunakan rumus di atas. Laju pertumbuhan sama dengan 4 dikurang 2 cm dibagi 2 minggu. Hasilnya adalah 1 cm per minggu. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini kalian sudah mengerti kan materi mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang akan diberikan. Selamat mengerjakan. Guru pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.